Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Berjumpa kembali dengan Mas Agung. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mari bersama-sama kita masih baper ya, bahas pertanyaan. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang sebagian baru, sebagian juga sudah cukup lama, tapi menurut saya masih perlu untuk bisa dibahas menjadi satu kajian yang untuk sore atau saat ini yang perlu kita bahas adalah terkait dengan bagaimana hukum menggugurkan kandungan. Jadi ada satu kasus pertanyaan, ceritanya saya punya anak baru berumur 8 bulan. Jadi punya anak 8 bulan, ternyata saya hamil lagi. Kemudian kehamilan yang baru ini adalah sudah sekitar umur 6 minggu. Nah, dia gamang setelah suaminya memerintahkan atau mengajak, menyuruh istrinya untuk menggugurkan kehamilan yang baru 6 minggu itu. Dengan pertimbangan kasihan anak yang baru 8 bulan, kemudian bagaimana pertumbuhannya, dan seterusnya. Kurang lebih itu kegamangan yang ada di dalam diri seorang ibu yang baru hamil 6 bulan, hamil 6 minggu, sementara dia masih punya anak yang baru berumur 8 bulan. Nah, oleh sebab itu mari kita bahas. Yang pertama terkait dengan sifatnya masih umum, larangan membunuh atau menghilangkan nyawa dan keutamaan kehidupan. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musrifun. Min ajli dzalika, demikianlah katabna ala bani Israil, telah kami tulis atau kami berikan hukum kepada Bani Israel, annahu, bahwasanya, mangqatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang menghilangkan jiwa tanpa hak, au fasadin, atau karena kerusakan, fil ardi, di muka bumi, faka'an nama qatalan nasa jami'a, maka sesungguhnya seolah-olah dia telah menghilangkan manusia seluruhnya. Jadi sampai di sini Allah berfirman kepada Bani Israel, dan tentu saja juga kepada kita semuanya, karena ini tentu dalam Al-Quran, apa yang berlaku di masa sebelum Nabi Muhammad dan itu kemudian dilanjutkan di masa Nabi Muhammad tentu dalam Al-Quran, maka berlaku juga bagi kita umat Nabi Muhammad, bahwa orang yang menghilangkan nafsa, menghilangkan jiwa seseorang tanpa adanya alasan yang jelas, bukan karena kerusakan di muka bumi, maka sesungguhnya dia seolah-olah telah menghilangkan atau membunuh manusia semuanya. Sebaliknya, kata Allah, waman ahyaha, barang siapa memberikan kehidupan kepada orang itu, memberikan kehidupan kepada jiwa, faka'an nama ahyan nasa jami'a, maka sesungguhnya seolah-olah dia memberikan kehidupan kepada manusia seluruhnya. Walaqad ja'ahum rusuluna bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepada mereka umat-umat Nabi Bani Israel pada waktu itu, dan kemudian sekarang juga kita telah mendapat utusan Nabi Muhammad, Rasuluna, Rasul-Rasul Allah, bil bayyinati, dengan membawa penjelasan, membawa informasi yang sangat jelas. Summa, tetapi kemudian
inna katsiran minhum, sesungguhnya sebagian dari mereka, sebagian dari umat yang telah mendapatkan rasul, mendapatkan syariat dari para nabi itu, ba'da dzalika, setelah itu, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, benar-benar melampaui batas. Jadi sampai di sini hukum membunuh manusia tanpa alasan yang benar, yang hak itu jelas sangat dilarang. Kalau dia bisa memberikan kehidupan, justru dia adalah memberikan kehidupan seluruh manusia. Menghilangkan satu nyawa saja itu sama dengan menghilangkan seluruh kehidupan manusia. Tetapi sebagian orang rata-rata kemudian itu musrifun, berlebihan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah terhadap kamu itu maha penyayang. Jadi kalau tadi yang pertama itu Allah menyatakan bagaimana kita memberikan kehidupan kepada orang lain, tidak membunuh orang lain. Kalau dalam ayat ini, surat An-Nisa ayat 29, itu Allah memberikan pemahaman pada kita untuk kita tidak membunuh diri kita sendiri. Jangan sampai kita bunuh diri, jangan sampai kita kemudian menyakiti diri sendiri yang berakibat kepada rusaknya jiwa atau bahkan kematian. Nah, ini yang kedua. Lalu, bagaimana dengan menggugurkan janin? Kalau tadi kan kehidupan yang sudah ada, artinya orang yang sudah lahir, sudah besar, bahkan begitu sudah tumbuh, tidak boleh dibunuh atau tidak boleh kemudian kita membunuh dirinya sendiri. Lalu terkait dengan janin, bagaimana? Ada beberapa pendapat di kalangan ulama yang intinya para ulama itu melarang bahwa kita dilarang untuk melakukan aborsi tatkala roh itu sudah ditiupkan. Tetapi ketika masih belum ditiupkan roh itu ada perbedaan pendapat. Sebagian kecil ulama dari ulama Hanafiyah, sebagian juga dari ulama Hanafiyah itu juga di ulama Malikiyah itu sebagian kecil membolehkan, tapi sebagian besar itu melarang. Kemudian Imam Ramli dalam yang berasal dari mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa jika belum ditiupkan ruh dan itu janin itu hasil dari zina, maka boleh digugurkan. Jika bukan dari zina, maka tidak boleh digugurkan. Artinya kalau memang itu hasil dari hubungan suami istri yang sah, maka tidak boleh digugurkan seberapapun. Tapi kalau karena hasil zina itu boleh digugurkan. Ini pendapat Imam Ramli dari mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya juga mengatakan bahwa ketika sel telur itu sudah dibuahi, maka haram menggugurkan kandungan karena dianggap membunuh nyawa manusia. Jadi Imam Ghazali lebih berhati-hati lagi. Bagaimana kita pahami kan Imam Ghazali itu kan lebih pada sangat berhati-hati terhadap hukum. Maka kalaupun itu belum sampai pada ditiupkan ruh tapi sudah terjadi pembuahan pada sel telur, maka itu dianggap sudah dibuahi dan kemudian kalau itu digugurkan menjadi dilarang. Itu Imam Al-Ghazali. Nah, lalu pertanyaannya adalah kapan ruh itu ditiupkan? Jadi terkait dengan ini ada beberapa pendapat yang setidaknya kita gabungkan menjadi dua. Pendapat yang pertama, ketika janin itu sudah berumur 120 hari. Atau yang kedua 140 hari. Atau yang di tengah-tengah ada yang 130 hari. Jadi ada tiga pendapat ini. Dari mana pendapat-pendapat itu muncul?
Itu salah satunya dari hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi fi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari. Summa yakunu misla dzalika alaqatan. Kemudian pada 40 hari berikutnya itu menjadi segumpal darah. Summa yakunu misla dzalika mudghatan. Kemudian dalam masa 40 hari itu menjadi segumpal daging. Summa yursilu ilaihil mulku. Kemudian Allah mengutus kepada segumpal daging yang sudah berumur 120 hari itu, diutus malaikat, fayamfuhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh ke dalamnya, fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka kemudian ditetapkan atasnya, atas janin tadi itu 4 hal. Fayaktubu rizqahu, maka ditulis rizkinya, seberapa rizkinya, wa ajalahu, kapan ajalnya, wa amalahu, apa saja amal perbuatannya, syaqiyun au sa'idun, apakah dia itu nasibnya celaka atau akan bahagia. Jadi dari hadis ini ada 3 fase ya. Yang pertama itu 40 hari pertama itu terjadi pembuahan, kemudian 40 hari kedua itu terjadi alaqatan atau segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga itu 40 hari ketiga itu menjadi mudghah, segumpal daging, dan setelah 40 hari itu atau setelah 40 hari yang ketiga, artinya 120 hari itu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan menentukan atau menulis 4 hal yang itu terdiri dari rizkinya, ajalnya, amal perbuatannya, atau apakah dia bahagia atau dia sengsara. Nah, ini pendapat yang pertama tadi yang menyatakan sebagai 120 hari itu maka sudah ada ditiupkan ruh. Kemudian Ibnu Rajab dari Mazhab Hambali berpendapat bahwa janin itu ditiupkan ruhnya pada umur 130 hari. Hal ini didasarkan pada dalil dari Al-Quran terkait dengan iddah wanita yang hamil. Jadi ketika wanita hamil kemudian ditinggal mati oleh suaminya, itu dia menunggu boleh menikah lagi setelah arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan dan 10 hari. Nah, hitungannya yaitu 130 hari. Ini pendapat yang kedua. Nah, lalu selanjutnya tentang bagaimana kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini. Dari 3 pendapat tadi, yang mengatakan sama sekali tidak boleh, yang mengatakan boleh dalam batas tertentu, saya termasuk dalam konteksnya memahami ditiupkannya ruh. Jadi kapan bayi itu ditiupkan ruh, itu saya memahami 120 hari itu bayi sudah ditiupkan ruh tadi. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, kemudian ditiupkan ruh dan ditetapkan 4 hal. Di situ saya memedomani itu. Kemudian yang kedua terkait dengan aborsi, apakah boleh? Sama, saya juga sependapat dengan Imam Ghazali yang pada dasarnya ketika sudah terjadi pembuahan itu tidak boleh digugurkan. Dengan perkecualian ya, kecuali ada alasan syar'inya. Jadi pada dasarnya ketika itu sudah ada pembuahan tanpa berhitung berapa hari sudah ada pembuahan, maka di situ kemudian itu sudah tidak boleh digugurkan. Kecuali dengan adanya alasan syar'i atau ada alasan yang dibenarkan oleh syariat.
Jadi bukan hanya karena alasannya kita khawatir nanti anak kita bagaimana ini nyusunya, bagaimana kemudian seterusnya. Tetapi alasan syar'inya itu adalah apakah kehamilan berikutnya tadi ketika punya anak 8 bulan, kemudian ternyata dia sudah hamil lagi 6 minggu, apakah itu nanti berakibat buruk kepada ibunya, berakibat kepada kakaknya atau bayi yang masih 8 bulan atau tidak, itu yang menentukan apakah boleh diaborsi atau tidak. Nah, maka tidak boleh suami istri kemudian serta-merta sepakat menggugurkan bayinya, tetapi harus berkonsultasi kepada dokter. Apakah dia punya bayi 8 bulan itu, kemudian punya anak lagi atau hamil lagi 6 bulan itu, berbahaya kepada ibunya, berbahaya kepada bayinya, kepada kakaknya, atau tidak, disitulah nanti pertimbangan dokter yang akan menentukan seberapa atau bagaimana hukumnya janin itu dilakukan. Kalau menurut saya kepada pertanyaan ini, ya jangan segera mengambil keputusan, tetapi konsultasilah kepada dokter. Kalau kemudian dokter mengatakan memang perlu untuk diaborsi, maka itu boleh kemudian diaborsi. Tetapi kalau dokter mengatakan tidak ada masalah dengan kehamilan yang selanjutnya ini, maka lanjutkan saja kehamilannya, urus anaknya yang besar yang sudah 8 bulan itu dengan sebaik-baiknya, jaga juga kehamilannya dengan sebaik-baiknya, lalu syukuri bahwa itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit orang yang menginginkan punya anak lalu kemudian bahkan bertahun-tahun harus menunggu anak. Anda telah diberikan anak 8 bulan, kemudian diberikan lagi bayi atau kandungan yang 6 minggu ini, maka syukuri dengan sebaik-baiknya, senantiasa bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti semuanya akan jadi kebaikan. Kalau dikembalikan kepada filsafat Jawa, ya banyak anak banyak rezeki. Insya Allah tetap aja rezekinya. Jadi Allah saja juga berfirman, wa ma min dabatin, setiap binatang yang melata itu alallahi rizquha, rizkinya di sisi Allah. Artinya jangan khawatir, karena jangan ingin menggugurkan kandungan hanya karena khawatir tentang rezeki, tentang nafkah nanti dan seterusnya. Insya Allah pasti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yakin, dikuatkan, kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, secara kesehatan kita ikhtiarkan dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu teman-teman semuanya, mungkin ini kasus 1-2 orang, tapi barangkali juga bisa bermanfaat untuk yang lain, termasuk kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ingin dikomentari, ingin dibaperi ya, jadi dibahas pertanyaannya, monggo silahkan bisa di WA ke saya atau juga menulis di komentar. Nanti insya Allah di komentar ini akan kita baca, akan kita pahami, lalu kemudian kita bahas, semoga bisa memberikan solusi yang terbaik. Sebagaimana tagline kami di dalam konteks yayasan itu, kita akan cerdas dan menggembirakan. Jadi bagaimana jawaban kita itu selalu baik, ada dasarnya, ada dalilnya, tapi juga menggembirakan, tidak menakut-nakuti dan seterusnya. Kita semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.